Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, para leluhur alam Dewa Dara dengarkan. Mari kita bergerak bersama untuk mengakhirinya dengan cepat, ucap Bin Sue. Para leluhur alam Dewa Dara mengangguk. Yang terkuat dari para leluhur adalah Dewa Bintang 1 tahap menengah. Adapun sisanya termasuk Bin Sue berada pada tahap awal Dewa Bintang 1. Segera Bin Sue dan beberapa leluhur bergegas menuju Xiaoyan. Situasi pertempuran tiba-tiba berubah dan jutaan pasukan di kedua sisi buru-buru mundur. Itu karena tingkat pertempuran ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung Dosian, dan mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran antara dewa. Pada saat yang sama ribuan sosok dari aliansi abadi bergerak mengepung Xiaoyan. Bunuh dia untukku, teriak Bin Sue. Jutaan pasukan yang telah berhenti di kedua sisi meraung lagi setelah Bin Sue memberi perintah, dan segera pertempuran dilanjutkan. Tetapi pada saat ini sosok Xiaoyan mengangkat satu tangannya dengan malas. Paksaan kuat langsung membuat jutaan sosok mandek lagi. Semua orang tidak bisa bergerak, tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Karena ini masalahnya sudah waktunya bagiku mengakhirinya, ucap Xiaoyan tidak lagi menahan auranya. Semua dokinya meledak tanpa ditahan. Hanya paksaan saja sudah membuat seluruh sosok menyemburkan seteguk darah termaksud Bin Sue. Dia langsung merasakan tekanan yang tak tertandingi menyapu ke arahnya. Bin Sue menjadi pucat karena terkejut, dan sosoknya segera mundur ke belakang. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia menatap Xiaoyan dengan wajah tidak percaya. Hanya pada saat ini mereka mengerti mengapa Xiaoyan selalu bertindak begitu tenang. Di mata Xiaoyan mereka semua bahkan tidak lebih dari sekelompok semut. Selama Xiaoyan ingin menggunakan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua. Sungguh aura yang sangat kuat. Ucap leluhur alam Dewa Dara terhuyung-huyung mundur, tampak seolah ingin segera melarikan diri. Inilah yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tetapi rasa takut di hatinya membuatnya tidak bisa membuka kakinya. Pupil matanya bergetar, dahinya berkeringat dingin dan kakinya tampak gemetar. Pada saat ini leluhur tua dari alam tingkat bawah lainnya juga tidak tahan lagi dan segera merobek ruang spasial untuk melarikan diri. Xiaoyan langsung mengangkat tangannya meremas ke arah orang yang berniat melarikan diri. Di bawah tatapan semua orang, beberapa leluhur langsung terjepit oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh mereka bengkok secara paksa dan juga ada suara tulang patah. Pada akhirnya mereka berubah menjadi hujan darah dan daging. Pemandangan ini membuat semua orang memiliki ide untuk melarikan diri langsung tetap di tempat. Tidak berani bergerak sama sekali, bahkan tidak mengeluarkan suara. Karena kalian sudah memutuskan untuk perang, mengapa kalian buru-buru pergi? Kalian semua berbaris. Jika ada yang berani melarikan diri, maka nasib kalian akan seperti mereka, ucap Xiaoyan. Di bawah ancaman Xiaoyan, mereka tidak berani menolak selain berbaris rapi di udara. Adapun jutaan pasukan di benua Daodi, mereka menonton adegan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Hati mereka telah dibaptis oleh kekuatan, dan kelompok Dosian ini memiliki pemahaman baru tentang kekuatan. Awalnya mereka hanya mendengar desas-desus tentang Xiaoyan, mungkin masih tidak percaya. Bagaimanapun juga itu hanya desas-desus. Tetapi apa yang mereka lihat sekarang benar-benar melebihi bayangan mereka. Xiaoyan benar-benar seperti dewa pembunuh. Di sisi lain mata Bin Sue menyipit. Dia menatap Xiaoyan dengan wajah suram. Kenapa selalu kamu? Kenapa selalu kamu yang menjadi penghalangku? Katakan, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Teriak Bin Sue. Xiaoyan mendengus dingin. Dia mengabaikan pertanyaan Bin Sue. Aku ingin tahu, siapa di sini yang merupakan orang-orang dari benua Guanghan dan kuil Lieyang? Ucap Xiaoyan menoleh. Mendengar ini leluhur dari alam Guanghan gemetar ketakutan. Mereka yang disebutkan Xiaoyan hanya bisa datang dan segera berlutut. Di mana orang-orang dari alam Lieyang? Apakah mereka tidak datang? Tanya Xiaoyan. Setelah dipromosikan ke alam tingkat menengah, mereka tidak tertarik pada pertempuran tingkat bawah. Ucap leluhur dari alam Guanghan. Baik,
Karena itu masalahnya aku akan menyelesaikannya satu demi satu. Alam Dewa Dara dan alam Guanhan hanya perlu menjawab pertanyaanku. Berapa banyak sumber daya yang telah kalian rampas dari benua Daudi? Dan berapa banyak orang yang telah kalian bunuh di benua Daudi? Ucap Xiaoyan. Tuan, tolong bicara langsung. Bagaimana cara kami agar Anda bisa membiarkan kami hidup? Ucap para leluhur dari alam Guanghan. Hari ini kalian berencana untuk menghancurkan benua Daudiku. Dan kalian ingin merebut dunia kami. Jika aku tidak ada di sini, bukankah benua Daudi akan menjadi sungai darah? Secara logis kejahatan ini harus dibalas dengan pembantaian. Ucap Xiaoyan dengan tegas. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa leluhur semuanya memiliki ekspresi menyedihkan. Mereka tahu bahwa jika Xiaoyan membunuh lebih dari 1 juta dari mereka, apakah itu adalah alam Dewa Dara atau alam lainnya, maka kekuatan keseluruhannya akan sangat melemah. Dan akan sulit untuk mempertahankan dunia mereka di masa depan. Tentu saja apa yang sebenarnya diinginkan Xiaoyan adalah sumber daya dari orang-orang ini. Setiap dosian mengandung sumber energi yang kuat. Dan jutaan dosian ini dapat dibayangkan betapa kayanya sumber energi. Jika benua Daudi dapat memperoleh sumber energi yang begitu megah, maka setelah 1000 tahun tidak hanya banyak dosian yang lahir, tetapi bahkan ada orang yang dapat menembus ranah dewa. Xiaoyan tidak kejam, tetapi hanya merebut kembali apa yang dimiliki benua Daudi. Secara khusus alam Dewa Dara tidak hanya membatasi benua Daudi, tetapi seluruh benua Daudi menurun karena alam Dewa Dara. Tuan, kami adalah masa depan alam kami. Jika kami mati di sini, bagaimana alam kami akan terus bertahan? Kami berharap Tuan akan memberi kami cara untuk bertahan hidup. Ucap beberapa leluhur berlutut. Invasi 3 alam di masa lalu membuat benua Daukiku jatuh ke dalam penderitaan panjang. Karena kalian benua Daudiku menurun dari waktu ke waktu. Sekarang aku juga berharap untuk melihat para dewa lahir di benua Daudiku. Ucap Xiaoyan. Tuan, alam Guanghanku bersedia untuk memuja benua Daudi selama 10.000 tahun. Ucap leluhur tua dari alam Guanghan. Dia mengeluarkan esensi darah dari mulutnya untuk menunjukkan kesetiaannya. Pemujaan 10.000 tahun. Ucap Xiaoyan meremas dagunya sambil berpikir. 50.000 tahun. Ucap leluhur Guanghan menambahkan. Baik, kalau begitu kamu harus ingat bahwa setiap 500 tahun setidaknya 10 juta pilki ilahi dan 100.000 senjata akan diberikan ke benua Daudi. Apakah kamu memiliki pendapat? Ucap Xiaoyan memandang leluhur dari alam Guanghan. Tentu saja tatapan kejam Xiaoyan menunjukkan bahwa dia tidak sedang bernegosiasi. Ini ucap tanggapan leluhur tua dari alam Guanghan. Oh, sepertinya kamu meragukan singa yang membuka mulutnya. Masalahnya sangat sederhana. Tinggalkan nyawa semua orang dari alam Guanghan di sini. Tentu saja termasuk kamu. Adapun sumber daya yang kalian rampas akan aku dapatkan dengan kematian kalian. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin lagi. Tunggu tuan, aku setuju dengan pengaturan Anda. Ucap leluhur tua dari alam Guanghan buru-buru berkata. Xiaoyan mengangkat tangannya dan segera membuat leluhur Guanghan terhuyung-huyung. Detik berikutnya esensi darah yang dikorbankan oleh leluhur Guanghan terbang ke arah Xiaoyan. Dan Xiaoyan tidak melukai leluhur Guanghan selain menerima esensi darahnya. Sekarang kamu bisa pergi dengan orang-orangmu. Ucap Xiaoyan. Leluhur Guanghan berdiri dengan gemetar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia melompat ke Batra membawa 100.000 orangnya meninggalkan benua Daudi. Melihat adegan ini, leluhur yang tersisa segera memahami cara bertahan hidup. Xiaoyan bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Selama mereka mau berkorban, maka Xiaoyan bisa membiarkan mereka pergi. Alam Kian Sangku bersedia untuk mengabdikan benua Daudi selama 50.000 tahun. 10 juta pilki ilahi dan 100.000 ramuan. Tuan bisa mengambil esensi darahku sebagai bukti. Ucap semua leluhur yang tersisa dari alam tingkat bawah. Mereka berbicara satu demi satu, menyumbangkan esensi darah mereka tanpa kecuali. Xiaoyan membiarkan mereka pergi satu persatu tanpa menyakiti mereka sedikit pun. Setelah beberapa saat hanya ada sekelompok alam Dewa Dara yang tersisa di udara. Binsue dan beberapa leluhur alam Dewa Dara berkeringat dingin. Mereka semua tahu bahwa benua Daudi dan alam Dewa Dara merupakan perseteruan berdarah. Belum lagi mereka adalah penyelenggara serangan ini. Dan serangan gabungan hanyalah hasutan mereka. Baik, sekarang giliranmu. Kamu telah menyegel jalan 3.000 benua Daudi. Membunuh eksistensi kuat zaman kuno dari benua Daudi. Dan bahkan sekarang ingin menghancurkan benua Daudiku. Setiap kejahatan yang aku katakan adalah kebenaran. Aku tidak bisa memaafkanmu untuk alasan apapun. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin.
Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berlutut untukmu seperti alam rendah itu. Yang kuat hidup dan yang lemah mati, ucap Bin Sue mendengus dingin. Dari awal hingga sekarang dia tidak pernah mengakui Xiaoyan. Sungguh, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Ucap Xiaoyan. Segera tekanan kuat menghantam Bin Sue. Tiba-tiba Bin Sue merasakan gaya gravitasi ke arahnya. Saat tekanan itu datang, Bin Sue segera memuntahkan seteguk darah dan tulang-tulang di tubuhnya juga hancur. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuh saja, ucap Bin Sue. Xiaoyan menampar telapak tangannya dengan keras. Pukulan ini membuat tulang-tulang Bin Sue hancur. Vitalitasnya dengan cepat menghilang. Bahkan jika Bin Sue seorang wanita, tetapi Xiaoyan tidak akan terpengaruh. Ini karena jika Xiaoyan tidak ada di benua Dodi, sudah pasti benua Dodi sudah menjadi api penyucian. Xiaoyan tahu bahwa penyelenggara semua ini adalah wanita di depannya. Pada saat yang sama, api di telapak tangan Xiaoyan melonjak keluar. Tuan, aku tahu alam Dewa Dara berdosa pada benua Daudi. Tetapi bukankah ini hukum alam di mana yang kuat bertahan dan yang lemah menjadi makanan? Aku harap Tuan akan membiarkan kita hidup. Dan alam Dewa Dara bersedia membayar setengah dari sumber daya untuk membayarnya, ucap leluhur alam Dewa Dara ketika melihat Xiaoyan siap untuk membunuh Bin Sue. Mereka semua segera berlutut dan menangkupkan tinju mereka di depan Xiaoyan. Mereka bahkan menampar dadanya dan meludahkan esensi darah untuk menunjukkan keseriusannya. Setengah dari sumber daya. Kondisi seperti itu tidak cukup untuk hidupnya. Aku ingin hidupnya ditukar dengan lebih dari setengah sumber daya alam Dewa Dara, ucap Xiaoyan. Di bawah ekspresi kejam Xiaoyan, nyala api di telapak tangannya telah jatuh di tubuh Bin Sue. Dan nyala api langsung menyala di tubuhnya. Harus diketahui bahwa ini adalah nyala api terkuat di 3000 dunia. Bahkan tubuh Dewa Daud tidak dapat menahan pembakaran jantung api. Dalam jeritan Bin Sue, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. Untuk kejahatan Bin Sue, tentu saja Xiaoyan tidak memiliki belas kasihan apapun. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi bahaya tersembunyi di benua Daudi. Orang seperti ini tidak akan memiliki kebaikan apapun. Karakter Bin Sue sangat menakutkan. Meskipun dia mengira Xiaoyan telah mati, dia tidak pernah melupakan kebenciannya. Dia bahkan mengerahkan banyak alam di sekitarnya untuk menghancurkan benua Daudi. Bin Sue sangat pintar, tetapi dia kurang beruntung. Pada saat ini nyala api menghilang dan Bin Sue hanya tersisa gumpalan jiwa. Dia memutar tubuhnya untuk melarikan diri dengan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, beberapa leluhur alam Dewa Dara buru-buru membantu. Mereka menembak bersama untuk memperebutkan Bin Sue merobek ruang. Mereka mengawal jiwa Bin Sue melarikan diri, mencari kematian. Ucap Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Paksaan Daoki yang terpancar dari tubuhnya bukanlah lelucon. Hanya mengandalkan paksaan saja, Xiaoyan dapat langsung menimbulkan kerusakan berat pada leluhur dari alam Dewa Dara. Leluhur alam Dewa Dara bintang 1 ini menyemburkan seteguk darah dan hidupnya sangat terancam. Tetapi bahkan ketika leluhur alam Dewa Dara sekarat, mereka masih mengawal Bin Sue agar lolos dari benua Daudi. Dengan upaya para leluhur ini, lubang hitam mulai terkoyak. Lubang hitam ini seperti pusaran ruang angkasa. Namun mereka jelas meremehkan kemampuan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan labu dewa bermata 9 lalu menunjuk ke Bin Sue. Tiba-tiba hisapan kuat yang hanya ditujukan pada jiwa segera membuat jiwa Bin Sue yang hendak melarikan diri tiba-tiba mandek. Mata beberapa leluhur alam Dewa Dara penuh kegilaan. Mereka benar-benar secara langsung mengorbankan jiwa mereka sendiri dan dengan liar mengalir ke jiwa Bin Sue, membuat jiwa Bin Sue segera menjadi kuat. Di bawah metode pembakaran jiwa dari beberapa leluhur ini, Bin Sue hanya bisa menahan kekuatan hisap dan terus dengan berat melangkah menuju pusaran lubang hitam. Aku berkata, tidak ada satupun dari alam Dewa Dara yang bisa lolos dari sini. Ucap Xiaoyan kesabarannya benar-benar habis. Kekuatan besar turun dari langit menutupi jiwa Bin Sue. Begitu kekuatan ini keluar, jiwa Bin Sue tiba-tiba bergetar. Bahkan jika leluhur alam Dewa Dara membakar jiwa mereka tetapi tidak ada gunanya. Dengan suara bang, jiwa Bin Sue langsung tersedot ke dalam dewa bermata 9. Melihat labu harta karun di tangannya, mata Xiaoyan sedikit kental. Selama dia mau, jiwa Bin Sue akan terjebak dalam labu ini selamanya. Tentu saja ini juga bisa berubah menjadi makanan labu itu sendiri. Hanya saja Xiaoyan tidak akan membiarkan Bin Sue mati begitu saja. Itu karena Xiaoyan tidak berniat untuk melepaskan alam Dewa Dara. Ini tidak cukup dibandingkan bagaimana alam Dewa Dara memperlakukan benua Daudi saat itu. Setelah jiwa Bin Sue benar-benar diambil oleh Xiaoyan, beberapa leluhur menjadi sangat putus asa. Awalnya aku ingin membiarkan kalian tetap hidup, tetapi tindakanmu membuatku sangat marah.
Atas kecerobohan kalian aku akan membuat perhitungan dengan alam Dewa Dara, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Leluhur alam Dewa Dara tiba-tiba gemetar ketakutan. Daoki agung yang berasal dari Xiaoyan seperti tangan besar yang tak bergulir ke arah mereka. Dan pada saat berikutnya sosok Xiaoyan melintas langsung mengambil esensi darah mereka. Jika aku membiarkanmu mati seperti ini itu benar-benar terlalu murah. Lebih baik jika kalian menjadi budak dari benua Daudi. Hanya dengan begitu kalian bisa dianggap menebus kejahatanmu, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Lalu Xiaoyan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat 200.000 tentara elit dari alam Dewa Dara. Apalagi yang kalian tunggu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini paksaan Dewa Bintang 5 Xiaoyan terpancar. Dan 200.000 elit dari alam Dewa Dara juga berada di bawah tekanannya. Semua orang tidak terkecuali ketika buru-buru memberikan esensi darah mereka kepada Xiaoyan. Sejujurnya apa yang diinginkan Xiaoyan adalah membiarkan mereka masuk di barisan depan benua Daudi. Xiaoyan ingin membuat mereka menjadi budak dari benua Daudi. Alam Dewa Dara sangat jahat. Jadi Xiaoyan juga harus jahat untuk alam Dewa Dara. Xiaoyan memikirkan perang yang jauh lebih mengerikan di masa depan. Dia mengerti bahwa kehidupan seluruh 3.000 dunia terancam oleh perang yang akan datang dalam 10.000 tahun. Oleh karena itu Xiaoyan menghindari pembunuhan tanpa alasan ini. Jadi dia hanya bertindak membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dan menjadikan semua kekuatan di 3.000 dunia melawan dunia Taisu. Bahkan jika Xiaoyan tidak membunuh mereka semua tetapi langkah ini sudah merupakan pukulan besar bagi alam Dewa Dara. Kali ini Bing Sue tidak hanya tidak menghancurkan benua Daudi, tetapi operasinya membuat benua Daudi menjadi kaya raya. Selama 500 tahun ada beberapa alam yang didedikasikan untuk benua Daudi. Dan ini akan membuat benua Daudi menjadi alam tingkat menengah semakin cepat. Tentu saja Xiaoyan menginginkan lebih dari itu. Karena dari apa yang dikatakan Xiao Tian, benua Daudi dulunya merupakan alam tingkat menengah. Tetapi karena invasi 3 alam lainnya sehingga benua Daudi tidak hanya gugur di alam tingkat menengah, tetapi juga menghapus benua Daudi dari 3.000 dunia dan juga membuat benua Daudi hampir menjadi alam yang ditinggalkan. Semua orang dari benua Daudi dengarkan perintahku. Masih ada alam Lieyang yang belum kita selesaikan. Ikuti aku mendatangi alam Lieyang dan mengambil sumber daya yang mereka rampas, teriak Xiaoyan. Alam Lieyang tidak berpartisipasi dalam operasi ini. Jadi Xiaoyan masih perlu pergi ke sana secara pribadi. Kami siap mengikuti perintah Tuan, ucap jutaan sosok dari benua Daudi berteriak serempak. Seolah-olah seluruh benua Daudi gemetar karenanya. Ling Yue mengeluarkan botol dari dadanya. Di dalam botol itu ada batra kecil. Begitu dia mengangkat tangannya, batra kecil itu berubah menjadi batra raksasa yang dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat lebih dari 1.000 orang dari aliansi abadi. Aku hampir melupakanmu. Yang mulia ke-9 barumu sudah mati. Jadi kamu tidak harus tinggal di sini lagi. Kembalilah ke aliansi abadi, ucap Xiaoyan kepada Ma Longming. Setelah menerima kata-kata Xiaoyan, semua orang di aliansi abadi segera menghilang secepat mungkin. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan memimpin beberapa leluhur serta 200.000 tentara elit dari alam Dewa Dara. Dan juga lebih dari 1 juta orang dari benua Daudi. Tujuannya adalah untuk menuju alam Lieyang. Senior Wu Tian, mengapa kamu tidak ikut denganku? Tanya Xiaoyan ketika melihat bahwa Xiao Tian tidak bergerak. Aku hanya ingin tinggal di benua Daudi. Balas dendam alam Lieyang sepenuhnya diserahkan padamu. Selain itu aku masih memiliki 1 permintaan terakhir kepadamu. Ada seseorang di alam Lieyang yang bernama Liang Sanqi. Kamu harus berjanji membawa kepalanya kembali kepadaku, ucap Xiao Tian. Jika hanya ini permintaan senior maka aku pastikan untuk mencarinya dan membawa kepalanya kembali, ucap Xiaoyan. Juga jangan langsung melenyapkan jiwanya. Akan terlalu murah jika dia mati dengan instan. Aku ingin membiarkan dia mengalami seperti apa rasanya hidup tidak lebih baik dari kematian, ucap Xiao Tian dengan wajah marah. Seolah-olah dendam di hatinya tak tertahankan lagi. Dimengerti, semuanya, ayo pergi. Saatnya untuk berangkat, ucap Xiaoyan. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, 200.000 tentara alam Dewa Dara dan jutaan tentara benua Daudi menaiki Batra Tabut. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi jutaan orang dari benua Daudi menuju alam luar. Bisa meninggalkan benua Daudi akan memberi mereka pengalaman baru.
Setidaknya mereka akan mengerti betapa pentingnya kekuatan agar bisa melindungi dunia mereka sendiri. Setelah perhitungan Ding Yue, perjalanan ini setidaknya akan memakan waktu 1 tahun. Kecepatan ini sudah luar biasa cepat. Jika itu digantikan dengan Batra lain diperkirakan memakan waktu 50 tahun. Dapat dilihat bahwa Batra yang dibuat Ding Yue merupakan keberadaan tingkat atas di seluruh dunia sensi. Sementara barisan Xiaoyan sedang menyerang alam Leyang, Xin berganti di aliansi abadi. Di aliansi abadi, pertempuran hampir terjadi setiap hari di Istana Surga tingkat ke-9 sampai tingkat ke-3. Sejak Jin Tewe dirumorkan mati, aliansi abadi menjadi sedikit kacau. Tentu saja tempat yang paling kacau di aliansi abadi adalah surga tingkat ke-9. Itu karena yang mulia surga ke-9 Xiao Feng telah menghilang di tanah hukuman dewa. Hidup dan matinya bahkan tidak diketahui. Berlalunya waktu, aliansi abadi membutuhkan yang mulia surga ke-9 yang baru. Dan membuat Bin Sue memiliki kesempatan untuk persaingan merebutkan posisi yang mulia surga. Selain kecerdikannya dalam hal pertarungan, dia juga sangat cerdas memenangkan hati orang. Tentu saja premisnya bahwa kekuatan Bin Sue sendiri juga tidak lemah. Dia bahkan bisa menerobos Rana Dewa dengan usianya yang masih muda. Kecepatan kultivasi semacam ini tidak mengherankan bahwa dia bisa menarik perhatian banyak orang dan memperoleh prestise tertentu. Setelah Bin Sue memenangkan posisi yang mulia tingkat ke-9, dia membawa 1000 tentara elit dari aliansi abadi menuju benua Daudi. Tujuannya sangat jelas, yaitu ingin membalaskan dendamnya pada Xiaoyan dan ingin menggunakan kekuatan aliansi abadi untuk menghancurkan benua Daudi. Namun tidak ada yang menyangka bahwa sejak Bin Sue meninggalkan aliansi abadi, kartu hidupnya justru hancur. Kematian Bin Sue dengan cepat terdengar ke seluruh telinga surga tingkat ke-9. Dengan matinya Bin Sue akan ada gelombang persaingan lagi. Lagi pula setelah menjadi yang mulia surga, seseorang akan memperoleh lebih banyak hak istimewa dari aliansi abadi, serta sumber daya yang lebih banyak dari aliansi abadi. Adapun tingkat atas dari aliansi abadi, mereka tidak memperdulikan hal-hal pada surga ke-9. Dengan cedera serius Jin Tewe dan hilangnya Luo Tian, membuat aliansi abadi benar-benar memasuki masa kemunduran. Masalah terbesarnya adalah keagungan aliansi abadi telah menurun di dunia sensi. Pada saat ini diperlihatkan di markas besar aliansi abadi. Terlihat 2 sosok, satu laki-laki tua bungkuk dan satu wanita berjubah skala putih. Lelaki tua bungkuk ini juga merupakan salah satu wakil pemimpin dari aliansi abadi yang mengolah kartu kehidupan semua orang di aliansi abadi. Sedangkan wanita berjubah putih adalah muridnya yang bernama Bai Xingyu. Bagaimana bisa Bin Sue mati di alam bawah? Dan tempat ini adalah benua Daudi, ucap wakil pemimpin aliansi abadi itu. Apakah Anda perlu mengirim seseorang untuk menyelidiki? Bagaimanapun orang yang tewas adalah yang mulia surga dari aliansi abadi. Jika masalah ini didiamkan, maka keagungan aliansi abadi akan semakin rusak, ucap Bai Xingyu. Menuju alam tingkat bawah membutuhkan waktu 100 tahun. Pada saat itu aku khawatir orang yang membunuh Bin Sue sudah pergi, ucap wakil pemimpin aliansi abadi menggelengkan kepalanya. Lalu apakah ada berita sebelum kematian Bin Sue? Ucap Bai Xingyu. Kali ini aliansi abadi dalam kekacauan. Lebih baik mengabaikan hal-hal seperti ini, ucap wakil pemimpin aliansi abadi. Mendengar ini, Bai Xingyu tidak berani terus mengejar. Tetapi pada saat ini kartu kehidupan Bin Sue yang rusak mengeluarkan semburan cahaya biru, lalu berubah menjadi tirai tipis yang memperlihatkan situasi sebelum kematian Bin Sue. Tirai tipis ini sesuatu yang dilakukan Bin Sue dengan kekuatan terakhirnya sebelum tewas, dan mengirim gambar ini kembali ke aliansi abadi. Di gambar ini hanya terlihat sosok ramping, tetapi sosok itu hanya bisa dilihat dari samping sehingga yang terlihat hanya setengah wajahnya. Baik wakil pemimpin dan Bai Xingyu mengerutkan kening. Mereka melihat sosok ramping itu lalu melihat senjata penguasa Suan besar di tangannya. Bai Xingyu, apakah kamu mengenali orang ini? Tanya wakil pemimpin aliansi abadi. Aku memiliki beberapa kesan, tapi sepertinya sudah lama sekali. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Hanya saja aku merasa pernah melihat orang ini di suatu tempat, ucap Bai Xingyu sangat akrab dengan penguasa Suan di tangan Xiaoyan. Mungkinkah kamu pernah membunuhnya? Tanya wakil pemimpin. Kalimat membunuh langsung membuat Bai Xingyu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, turnamen bintang Hongmeng. Ya, aku pernah melihatnya di turnamen bintang Hongmeng. Pada saat itu semua yang mulia surga diperintahkan untuk membunuh reinkarnasi Zuzang. Dan aku ingat bahwa reinkarnasi Zuzang juga mengenakan jubah hitam serta penggaris besar. Sosok pada gambar ini sangat mirip dengannya, ucap Bai Xingyu dengan mata menyipit. Bukankah reinkarnasi Zuzang dikonfirmasi mati?
Tanya wakil pemimpin aliansi abadi. Meskipun berita itu benar, namun tidak dipungkiri bahwa mayatnya tidak ditemukan. Juga dikatakan bahwa dia dicegat oleh orang-orang dari kuil kuno. Sejak saat itulah dia tidak pernah terlihat lagi. Ucap Bai Xingyu. Jika orang ini benar-benar reinkarnasi Zhu Shang, artinya kekuatannya sudah menjadi Dewa Dao. Lalu mengapa dia muncul di alam bawah dan bahkan berani membunuh Bin Sue? Bukankah tindakan ini tidak berbeda dengan mengungkapkan keberadaannya sendiri? Ucap wakil pemimpin aliansi abadi. Kemungkinan terbesarnya bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup kuat sehingga berani mengungkapkan diri. Adapun kenapa dia membunuh Bin Sue, jelas dia ingin menunjukkan balas dendamnya terhadap aliansi abadi. Menurutku masalah ini harus diketahui oleh wakil pemimpin Jinwuye. Ucap Bai Xingyu. Jangan terburu-buru dengan sesuatu yang masih tidak pasti 100%. Kondisi aliansi abadi saat ini membutuhkan Jinwuye untuk mengurus keseluruhan situasi. Jika kita memberitahunya sekarang, paling-paling dia mengirim Jin Tianlong ke benua Daodi. Dan itu hanya akan sia-sia. Ucap wakil pemimpin aliansi abadi. Mungkinkah pemimpin Jin Taiwei benar-benar mati seperti yang dirumorkan? Tanya Bai Xingyu juga. Kekuatan pemimpin Taiwei keabadian kaisar. Bagaimana itu bisa mati begitu mudah? Bahkan jika kebanyakan orang mengira pemimpin aliansi abadi tewas, tetapi aku tidak akan berpartisipasi. Kamu harus percaya pada kekuatan keabadian kaisar. Baginya Dewa Dao tidak lain adalah semut. Ucap wakil pemimpin aliansi abadi. Kalau begitu haruskah kita membunuh reinkarnasi Zhu Shang dengan cara pribadi? Tanya Bai Xingyu. Ya, kamu bisa pergi ke benua Daodi untuk menyelidiki kebenarannya. Tetapi jika kamu meninggalkan aliansi abadi dengan jumlah besar, itu pasti akan menarik perhatian orang. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya? Tanya wakil pemimpin aliansi abadi. Selama dia hanya Dewa Dao dan tidak mencapai keabadian kaisar, aku pasti akan membunuhnya. Ucap Bai Xingyu. Karena itu masalahnya kamu tidak perlu membawa bawahanmu. Aku ingat bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Jianzu dari surga ketiga. Kamu bisa membawanya untuk berjaga-jaga. Lagi pula orang yang akan kamu bunuh adalah reinkarnasi Zhu Shang, bukan orang yang sederhana. Ucap wakil pemimpin aliansi abadi. Bai Xingyu membungkuk sedikit lalu berjalan pergi untuk bersiap pergi ke benua Daodi. Scene kembali pada kelompok Xiaoyan. Pada saat ini dia tidak tahu bahwa aliansi abadi sudah melakukan pergerakan untuk membunuhnya. Setelah 1 tahun berpergian melalui lautan kehampaan, dia akhirnya tiba di alam Leyang. Alam Leyang sangat istimewa. Tidak ada malam dan hanya ada siang hari dengan 9 matahari di atasnya. Dapat dibayangkan seperti apa intensitas panasnya pada setiap jengkal tanah dan udara. Sebagian besar praktisi di sini memiliki kulit berwarna gelap dan tidak menggunakan pakaian di bagian tubuh atasnya. Sedangkan untuk wanita mereka mengenakan pakaian tipis. Tidak peduli apakah pria atau wanita, rata-rata memiliki tubuh kekar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar praktisi di lingkungan ekstrem ini lebih fokus pada kultivasi tubuh fisik. Munculnya batra besar Xiaoyan segera menarik perhatian orang-orang dari alam Leyang. Segera mereka memberi sinyal darurat kepada orang-orang kuat dari alam Leyang. Hanya dalam waktu singkat sudah ada 1 juta orang mengepung batra tabut Xiaoyan. Mereka dipimpin oleh 2 pria kekar berkepala botak dan wanita kekar bertubuh gelap. Oh, momentumnya cukup kuat. Para leluhur dari alam Dewa Dara dengarkan. Pimpin tentaramu untuk memulainya lebih dulu. Bagaimana kamu berteriak saat itu? Bagaimana kamu membunuh orang-orang dari benua Daodi? Lakukan lagi di sini sekarang. Lakukan kalimat yang sama. Jangan mencoba lari. Siapapun yang berani lari akan mati. Ucap Xiaoyan, matanya dengan tajam menatap beberapa leluhur alam Dewa Dara. Beberapa leluhur dari alam Dewa Dara berkeringat dingin. Mengerti bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus mematuhi perintah Xiaoyan. Segera para leluhur alam Dewa Dara memimpin 200.000 tentara elit untuk turun dari batra. Medan di sini sangat panas. Di bawah 9 matahari, jika seseorang tidak menggunakan daoki sebagai sarana pelindung, mereka pasti akan dipanggang sampai kering. Suepu, Sueyang, apa yang kamu lakukan untuk datang ke alam Liyangku? Ucap kedua pria botak bertubuh gelap itu. Ekspresi kedua leluhur alam Dewa Dara yang ternyata bernama Suepu dan Sueyang sedikit suram. Bagaimanapun alam Dewa Dara hanyalah alam bawah dan Liyang telah menjadi alam tengah. Mungkinkah kamu ingin mengambil kelompok ampas ini dan memulai perang dengan alam Liyangku? Ucap salah satu pria botak berkulit gelap segera berkata dengan marah. Dia sama sekali tidak takut pada leluhur alam Dewa Dara. Tanpa menunggu leluhur alam Dewa Dara menjelaskan, tiba-tiba wanita bertubuh gelap mengawali serangan. Dia melambaikan cambuk ke arah leluhur alam Dewa Dara. Dibandingkan dengan 2 pria botak lainnya, wanita berkulit gelap ini lebih ganas.
dan bahkan malas berbicara omong kosong dengan beberapa leluhur alam Dewa Dara. Keluar atau mati, teriak wanita berkulit gelap itu. Sungguh alam lieyang, jika kita tidak bergabung untuk menekan benua Daudi saat itu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi alam tingkat menengah? Sikapmu benar-benar merupakan interpretasi dari menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, ucap beberapa leluhur alam Dewa Dara. Bagaimanapun mereka dulunya adalah mantan sekutu. Tidak peduli apakah mereka sekutu sementara tetapi tidak layak berbicara tanpa memberikan wajah. Suepu, tidakkah kamu terlihat sangat bodoh ketika kamu mengatakan ini? Alam lieyang kami berkontribusi paling banyak untuk menekan benua Daudi. Tempat seperti alam tengah secara alami dimiliki oleh kami. Dan itu bukan urusan alam Dewa Darahmu, ucap salah satu pria kepala botak berkata dengan marah. Wajah leluhur alam Dewa Dara juga benar-benar suram. Mereka tidak mengharapkan ketidakhormatan dari alam lieyang. Tetapi kekuatan lieyang tidak lemah. Hanya dua pria kepala botak dan wanita gelap ini sudah jauh lebih kuat dari para leluhur alam Dewa Dara. Jika mereka bertarung, orang yang dikalahkan pasti alam Dewa Dara. Keluar atau tidak, teriak wanita gelap itu lagi. Beberapa leluhur alam Dewa Dara segera menunjukkan wajah pucat. Ada harimau di depannya dan ada serigala di belakangnya. Maju atau mundur sama-sama mencari kematian, yang membuat beberapa leluhur alam Dewa Dara berkeringat deras. Pada saat ini sesosok samar-samar datang dari sisi yang jauh. Saat berikutnya sosok itu berkedip lalu muncul di depan semua orang dengan tangan di belakang punggungnya. Xing Yusuan, jangan kasar, ucap sosok itu kepada wanita kulit gelap yang ternyata bernama Xing Yusuan. Melihat sosok ini, ketiganya menjadi sangat sopan dan bahkan menangkupkan kedua tangannya. Kami memberi hormat kepada senior kilau, ucap ketiganya. Meskipun usia pria ini sudah menjadi monster tua, tetapi wajahnya masih terlihat sangat muda. Pria yang disebut kilau sedikit mengangguk lalu memandang para leluhur alam Dewa Dara dengan ramah. Tentu saja para leluhur alam Dewa Dara juga mengenalnya dan mereka menangkupkan tangan. Aku tidak tahu ada kepentingan apa bagi orang-orang dari alam Dewa Dara datang kemari. Batra yang kalian bawa juga sangat asing. Setauku alam Dewa Dara tidak memiliki batra tingkat ini. Mungkinkah alam Dewa Dara datang dengan orang lain untuk bergabung dengan alam lieyangku? Ucap kilau. Sosok Xiaoyan perlahan terbang keluar dari batra. Dia berhenti di samping para leluhur alam Dewa Dara dengan tangan di belakang punggungnya. Apakah masih ada yang harus kalian tunggu? Atau mungkin kalian ingin melalaikan tugas? Ketika dihadapkan dengan benua Daudiku alam Dewa Dara sangat perkasa. Sekarang kalian hanya bisa diam 1000 bahasa di hadapan alam lieyang. Bukankah aku mengatakan lakukan hal yang sama bagaimana kalian memperlakukan benua Daudi? Ucap Xiaoyan menepuk leluhur alam Dewa Dara dengan telapak tangannya. Segera leluhur alam Dewa Dara terhuyung-huyung ke belakang dan menyemburkan seteguk darah. Oh, sepertinya teman kecil ini berasal dari benua Daudi. Aku pikir benua Daudi sudah lama binasa. Tidak disangka seorang jenius yang luar biasa telah lahir. Jadi apakah kamu datang ke sini dengan niat balas dendam? Ucap kilau. Aku mendengar bahwa mereka memanggilmu kilau. Tetapi aku pikir nama aslimu adalah Liang Sanqi. Ucap Xiaoyan bertanya balik. Teman kecil sebenarnya tahu namaku. Dan sepertinya kamu ada di sini untuk mencariku. Ucap Liang Sanqi matanya menyipit. Meskipun dia tersenyum tetapi dia merasa ada yang tidak beres di hatinya. Ini karena dia tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, Senior Xiao Wutia memerintahkanku untuk membawa kepalamu. Ucap Xiaoyan secara belak-belakan. Hahaha, kamu sebenarnya sangat berani ketika mengatakan kata-kata seperti ini. Jadi ini perintah Xiao Wutian. Aku ingat bahwa beberapa dewa dao kami melukainya dengan parah pada waktu itu. Dan jiwanya mengalami trauma yang tidak dapat diubah. Aku tidak menyangka bahwa dia masih hidup sampai sekarang. Dia seharusnya tahu resiko seperti apa yang akan terjadi dengan berani mengirimmu ke alam lieyangku. Sepertinya setelah aku membunuhmu, aku harus datang ke benua Daudi lagi untuk mengambil nyawanya. Ucap Liang Sanqi. Tentu saja jika kamu memiliki kesempatan untuk hidup setelah hari ini. Ucap Xiaoyan. Kalau begitu biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukannya. Tentu saja aku tidak terbiasa bertarung sendirian. Ucap Liang Sanqi memberi isyarat dengan tangannya. Jutaan sosok di belakangnya segera menyerbu ke depan. Melihat ini jutaan orang dari benua Daudi juga tersapu serempak tanpa rasa takut. Semua orang dari benua Daudi tidak perlu berpartisipasi. Aku hanya ingin kalian menonton pertempuran. Itu karena di masa depan benua Daudi membutuhkan kalian semua untuk menjaganya. Ucap Xiaoyan. Di bawah perintah Xiaoyan, semua orang dari benua Daudi menjawab serempak. Pertempuran ini akan menjadi peningkatan besar dalam suasana hati semua orang. Mungkin mereka tidak cukup kuat sekarang,
Tetapi dalam 500 tahun kemudian bukan tidak mungkin Dewa Dao akan lahir di benua Daudi. Apa yang dibutuhkan benua Daudi hanyalah sumber daya untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Dan Xiaoyan kali ini akan mengambil kembali apa yang pernah menjadi milik benua Daudi. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa tinggal di benua Daudi selamanya. Jadi Xiaoyan akan memastikan kesejahteraan benua Daudi sekarang. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada 200.000 orang dari alam Dewa Dara. Jika kalian bisa selamat dari pertempuran ini, aku akan memberi kalian kebebasan. Jadi pertarungan ini tentang hidup dan mati kalian sendiri. Terserah kalian untuk memperjuangkannya, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, 200.000 orang di alam Dewa Dara menyerbu tentara alam Leyang. Pada saat ini sosok Liang Shanqi segera menyapu bersama dengan 2 kepala botak dan Xing Yusuan. Target keempatnya adalah Xiaoyan. Pertempuran yang sedang berlangsung sebenarnya terfokus pada Xiaoyan. Ini karena pertempuran Xiaoyan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini. Xiaoyan berdiri di tempat menyaksikan keempatnya bergegas ke arahnya. Dari awal sampai akhir mereka tidak bisa merasakan aura Xiaoyan. Tentu saja hanya ada satu alasan mengapa mereka tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan. Itu karena mereka terlalu lemah. Beri aku kematianmu, teriak kedua pria berkepala botak itu mengayunkan tinjunya. Pada saat yang sama cambuk panjang di tangan Xing Yusuan bersiul ke arah Xiaoyan. Adapun Liang Shanqi dia mengeluarkan 2 pedang pendek di tangannya. Daoke mengalir ke tubuh pedang lalu ditebaskan ke arah Xiaoyan. Serangan itu semakin dekat tetapi sosok Xiaoyan masih tidak menghindar. Jutaan sosok dari benua Daudi berkeringat dingin. Mereka tidak tahu mengapa Xiaoyan tidak bergerak. Serangan keempatnya menghantam Xiaoyan pada saat waktu yang bersamaan. Xiaoyan memulainya dengan menangkap cambuk panjang dari Xing Yusuan. Ketika tersentuh tangan Xiaoyan, cambuk panjang itu langsung terbakar menjadi abu. Selanjutnya 2 tinju kepala botak datang untuk menghancurkan kepala Xiaoyan. Tinju mereka satu kiri dan satu kanan. Tinju Xiaoyan juga satu kiri dan satu kanan. Kekuatan guntur yang terkandung menghantam mereka berdua. Segera tinju kedua pria kepala botak itu langsung patah. Dan tulang pada lengannya semuanya hancur. Tanpa diduga 2 pria berkepala botak terpental ke belakang dengan sangat menyedihkan. Adapun menghadapi pedang energi Liang Shanqi, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya secara langsung. Nyala api di tangannya berubah menjadi pilar api. Pedang energi Liang Shanqi langsung menghilang ketika menyentuh pilar api. Dan pilar api membanting ke depan Liang Shanqi. Meskipun dia menghindar tepat waktu tetapi setengah dari tubuhnya masih terbakar. Dalam sekejap daging dan darahnya tampak kabur. Adegan ini membuat ekspresi wajah Liang Shanqi berubah menjadi kengerian. Dia segera mengetahui bahwa kekuatan pria di depannya tidak hanya benar-benar di atasnya, tetapi juga mencapai ketinggian yang tidak bisa mereka bayangkan. Tuan, aku punya sesuatu untuk didiskusikan, ucap Liang Shanqi buru-buru menyerah. Apakah kamu memiliki diskusi ketika membunuh begitu banyak makhluk kuat di benua Daudiku? Ucap Xiaoyan dengan dingin. Aura Dewa Bintang 5-nya meledak tanpa ditahan. Melihat kekuatan sejati Xiaoyan, sontak keempatnya langsung gemetar. Itu karena mereka berempat hanya berada di tahap akhir Dewa Bintang 1. Pada saat ini sosok Xiaoyan tersapu langsung. Kecepatannya sangat cepat. Di bawah paksaan kuat Xiaoyan, keempatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Xiaoyan tidak banyak bicara, terutama 2 kepala botak yang terlihat garang dan menjengkelkan. Dia melemparkan 2 tinju apinya kepada kedua pria berkepala botak lebih dulu. Tubuh mereka langsung terbakar dan berubah menjadi abu terbang. Kekuatan semacam ini membuat mata semua orang menyusut. Pada saat ini sosok Xiaoyan menggantung di udara. Dia mengalihkan pandangannya pada Liang Shanqi dan Xing Yusuan. Selama Xiaoyan mau, dia bisa membunuh keduanya dengan jentikan jarinya. Mata Xiaoyan tertuju pada tubuh Liang Shanqi. Sosoknya perlahan mendekat dan wajah Liang Shanqi sudah dibasahi keringat dingin. Dia tidak punya niat untuk bertarung lagi. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Xiaoyan. Tuan, tidakkah engkau menginginkan keadilan untuk benua Daudi? Alam Leyang kami bersedia menyerahkan setengah dari sumber daya kami dan mendedikasikan semua sumber daya kami untuk benua Daudi. Kami berharap Tuan akan mengampuni nyawa kami, ucap Liang Shanqi dengan suara serak. Kamu harus mengerti bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Aku tidak hanya ingin hidupmu untuk memberi penghormatan kepada leluhur benua Daudi yang tewas dalam invasi, tetapi aku juga ingin lebih dari setengah sumber daya alam Leyang. Bagaimanapun sumber daya di sini awalnya milik benua Daudi, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Liang Shanqi terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya hari ini dia tidak bisa lepas dari kematiannya. Senior, tolong selamatkan aku, ucap Liang Shanqi segera berteriak. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat di alam Leyang?
Pada saat ini di suatu tempat pegunungan alam Leyang ada awan gelap dan guntur tumpul. Di dasar aliran gunung terlihat sesosok wanita yang duduk bersila dengan mata terpejam. Pada saat ini dia tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya ada ledakan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya di aliran gunung. Saat berikutnya sosok cantik itu berubah menjadi petir dan menghilang dari aliran gunung. Guntur yang menembus langit segera mengejutkan semua orang. Sosok cantik itu sudah datang ke sisi Lian Sanqi dengan wajah acuh tak acuh. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Xiaoyan, tiba-tiba saja ada keterkejutan di wajahnya. Mata Xiaoyan juga tertuju pada wanita itu dan ekspresinya juga sedikit terpana. Senior, dia ingin menghancurkan alam Lieyangku. Bagaimanapun alam Lieyang kami telah mengabadikanmu selama ratusan tahun. Jadi tolong bantu kami menyelesaikan masalah ini. Ucap Lian Sanqi menundukkan kepalanya. Apakah aku harus membunuhnya? Ucap wanita cantik itu. Benar, bunuh dia. Ucap Lian Sanqi sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa kekuatan wanita di sampingnya sangat kuat. Namun ketika Lian Sanqi sangat senang, tiba-tiba saja Xiaoyan berbicara. Harus dibunuh. Ucap Xiaoyan yang ternyata wanita itu sedang menanyakannya. Sebelum Lian Sanqi bisa bereaksi, tiba-tiba tembakan guntur meledakkan tubuhnya. Tinggalkan kepala dan jiwanya sebagai liontin. Ucap Xiaoyan berkata dengan lembut. Setelah dia berbicara, semua doki pada wanita itu ditarik dan auranya juga banyak dikurangi. Adapun Lian Sanqi, dia masih belum menemukan alasannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Senior, mengapa kamu melakukan ini? Ucap Lian Sanqi. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, alam Lieyang telah menyumbangkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Tetapi pada akhirnya dia dibunuh oleh wanita ini sendiri. Leiji, cepat selesaikan dia. Dia memiliki suara yang cukup keras. Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Wanita cantik di depannya ternyata adalah Leiji yang menghilang ketika dia meninggalkan tanah hukuman dewa. Xiaoyan menghela nafas ketika dia melihat Leiji lagi. Jelas orang-orang yang keluar dari zona hukuman dewa tidak dibawa pergi oleh kekuatan misterius. Tetapi aliran turbulensi yang kuat saat itu telah mengirim mereka ke berbagai tempat dunia sensi. Pada saat ini Leiji mengangguk sedikit. Mendengar Xiaoyan memanggil namanya, Lian Sanqi tidak mengerti sampai tubuhnya meledak. Mungkinkah makhluk kuat yang telah mereka abadikan begitu lama juga berasal dari benua Daodi? Tubuh Lian Sanqi meledak kecuali kepalanya. Dan jiwanya segera keluar. Dia ingin melarikan diri tetapi Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Kekuatan yang kuat langsung menyegel jiwanya ke kepalanya. Lian Sanqi yang hanya tersisa kepala masih meraung marah. Dia memang sangat berisik. Ucap Leiji mengangkat tangannya dan menyegel mulutnya untuk sementara waktu. Xiaoyan tertawa lalu menggantungkannya di pinggangnya. Lian Sanqi bisa dianggap mati, tetapi tidak sepenuhnya mati karena jiwanya tidak musnah. Adapun pertempuran antara 200.000 elit alam Dewa Dara dan alam Lieyang belum sepenuhnya berakhir. Bahkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran di alam Lieyang telah meningkat seiring berjalannya waktu. Dan memaksa 200.000 orang dari alam Dewa Dara ke dalam situasi kekalahan. Apakah kamu ingin aku membunuh orang-orang ini? Tanya Leiji menatap pertempuran di bawah. Berapa banyak kekuatan yang telah kamu pulihkan sekarang? Tanya Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Menyatakan bahwa dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun alam Dewa Dara harus membayar kejahatan mereka terlebih dahulu. Leiji lalu berkata, aku datang dari dunia luar dan sepertinya aku ditolak oleh Sensi. Penyerapan Doki diblokir, sehingga aku masih tidak bisa memulihkan kekuatanku menjadi keabadian kaisar lagi. Ucap Leiji mengerutkan kening. Xiaoyan belum mencapai keabadian, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui alasannya. Avatar Yuanxin juga menghilang. Masih banyak rahasia yang tidak aku ketahui pada dunia sensi. Adapun level keabadian kaisar ini sejauh yang aku tahu hanya Jin Taiwei yang mencapainya. Ucap Xiaoyan, dunia sensi secara logis lebih kuat daripada dunia luas. Pasti ada banyak keabadian kaisar di sini. Mungkin ada sesuatu yang sengaja menyembunyikan para eksistensi keabadian kaisar. Aku merasa bahwa dunia sensi sudah memasuki situasi gawat. Ucap Leiji. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengetahui dari Little Qilin bahwa dalam 10.000 tahun ke depan dunia Taisu akan datang menyerang. Dan Xiaoyan juga tidak tahu apakah masih ada dunia lain selain Taisu. Kekuatan Xiaoyan saat ini terlalu lemah untuk mengetahuinya. Pada saat ini mata Xiaoyan beralih ke pertempuran di bawah.
200.000 tentara elit dari alam Dewa Dara banyak yang gugur dan hanya tersisa 50 orang. Leji, bunuh setengahnya dari alam Leyang, ucap Xiaoyan. Leji mengangguk. Karena Leji ditemukan maka Leji akan menjadi preman nomor 1 Xiaoyan. Leji segera mengangkat tangannya dan petir menyambar. Petir ini hanya setebal lengan, tetapi itu sangat cepat ketika meledak ke bawah. Dalam sekejap ratusan orang dibombardir dan guntur itu terus berpindah-pindah di antara banyak tokoh. Dalam waktu kurang dari setengah kolom dupa puluhan ribu orang dari alam Leyang terbunuh. Semua orang dari alam Leyang mulai melarikan diri dengan panik. Dan anggota yang masih hidup dari alam Dewa Dara akhirnya bernapas lega. Baik, pembunuhan berakhir di sini. Tentu saja untuk menyelesaikan sebab dan akibat membunuh saja tidak cukup, ucap Xiaoyan. Mendengar ini Leji menghentikan pembantaian. Mata Xiaoyan menoleh untuk melihat Xing Yusuan yang tidak pernah berani bergerak. Awalnya ada 4 Dewa Dao di alam Leyang. Xiaoyan membunuh 3 lainnya dan sekarang Xing Yusuan satu-satunya yang tersisa. Mulai sekarang kamu adalah penguasa alam Leyang. Aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi setiap 500 tahun kamu akan memberi 50 juta sumber energi dan 1 juta pilki ilahi ke benua Daudi. Juga 10.000 keterampilan bertarung tingkat atas. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Sekarang sudah ada beberapa alam yang didedikasikan untuk benua Daudi. Dan kurangnya sumber daya di benua Daudi akan segera dikompensasi hanya masalah waktu. Hal ini memang terlihat sangat tidak adil. Tetapi pada kenyataannya semuanya tidak pernah adil. Ini adalah persaingan antar dunia. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Mereka semua bersaing untuk sumber daya. Untuk menumbuhkan diri mereka sendiri. Jika mereka tertinggal mereka akan dikalahkan. Hanya dengan menjadi lebih kuat mereka dapat melindungi diri. Xiaoyan lalu berkata, apalagi yang kamu tunggu? Jika kamu tidak menyerahkan esensi darahmu, kamu harus tahu hasilnya. Ucap Xiaoyan berkata lagi ketika dia melihat Xing Yusuan dalam keadaan linglung. Xing Yusuan yang telah bereaksi tidak berani lalai dan segera menyerahkan esensi darahnya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada orang-orang dari alam Dewa Dara yang hanya tersisa 50.000 orang. Dia berkata, seperti yang aku katakan bagi mereka yang bisa bertahan hidup akan mendapatkan kebebasan. Tetapi kalian juga harus ingat bahwa setiap 500 tahun akan mendedikasikan benua Daudi tepat waktu. Kalau tidak, aku akan kembali untuk menemukan alam Dewa Dara dan mengubahnya menjadi sungai darah. Di saat itu mungkin tidak ada seorang pun yang hidup, ucap Xiaoyan. Beberapa leluhur alam Dewa Dara segera menangkupkan tangan dan mereka buru-buru menyetujui Xiaoyan. Pulanglah, ucap Xiaoyan melambaikan tangannya. Setelah berbicara dia mengambil Leji lalu terbang ke Batra Tabur. Pada saat yang sama para tokoh dari benua Daudi mengeluarkan sorak-sorai kemudian menggendong Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan tidak hanya mengambil kembali apa yang pernah menjadi milik benua Daudi, tetapi dia juga menghukum mereka dengan cara yang mendominasi. Dalam sorak-sorai ini Batra Tabut berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang di cakrawala. Tidak diragukan lagi bahwa alam Leyang menderita kerugian yang sangat besar. Eksistensi Dewa Dao di alam Leyang hanya Xing Yusuan satu-satunya yang tersisa. Saat debu mereda alam Dewa Dara hanya bisa menunggu dengan sabar. Mereka tidak memiliki Batra jadi mereka hanya bisa menunggu alam Dewa Dara mengirim Batra untuk menjemput. Dalam hal ini Xing Yusuan tidak mengambil tindakan terhadap alam Dewa Dara. Bagaimanapun leluhur alam Dewa Dara semuanya adalah Dewa Dao dan tidak perlu terus bermusuhan. Apalagi saat ini mereka sama-sama menjadi korban. Pada saat ini tidak diragukan lagi bahwa 4 alam akan memberikan sumber dayanya pada benua Daudi. Secara alami pertumbuhan benua Daudi juga akan meningkat secara eksponensial. Tidak sulit membayangkan bahwa dalam ribuan tahun benua Daudi dapat berganti nama menjadi benua Daosian. Ketika jumlah Daosian mencapai jumlah tertentu maka benua Daudi akan dipromosikan ke alam tingkat tengah dan menikmati lebih banyak sumber daya dunia. Pada saat ini kelompok Xiaoyan sudah kembali ke benua Daudi. Semua yang mereka lihat akan dengan cepat menyebar di benua Daudi. Adapun status Xiaoyan bagi banyak orang dari generasi baru mungkin masih menganggapnya sekedar rumor. Tetapi sekarang setelah Xiaoyan benar-benar ada di benua Daudi tidak satupun dari mereka meragukan keasliannya. Bahkan pada saat ini mereka menganggap Xiaoyan melebihi dewanya para praktisi. Untuk semua keluhan di benua Daudi telah diselesaikan dengan sangat baik oleh Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan meninggalkan benua Daudi lagi, legendanya akan selalu menyebar di hati semua orang. Tentu saja bagi Xiaoyan semua ini tidak penting. Semua yang telah dia lakukan murni karena dia sangat mencintai tanah airnya. Benua Daudi dan benua Daoki adalah tempat yang akan selalu dilindungi Xiaoyan. Setelah tiba ke benua Daudi, Xiaoyan mendatangi Istana Langit untuk menyerahkan kepala Lian Sanqi kepada Xiao Wutian. Xiao Wutian yang biasanya main catur sendirian sudah tidak akan lagi kesepian.
Itu karena dia sudah memiliki pasangan di seberangnya dan akan menemaninya sepanjang waktu. Ketika Xiao Tian kesal, dia menaruh lebah di sekitar kepala Lian Sanqi. "Tenang, penyiksaan baru saja dimulai," ucap Xiao Tian. Setelah masalah diselesaikan dengan benar, Xiao Yan mengatur agar Lei Ji untuk sementara tinggal di Xiao Mansion. Targetnya kali ini adalah pergi ke benua Doqi sendirian. Untuk benua Doqi, setelah semua segel dilepaskan, maka 7 benua dan 3 lautan terbuka. Jadi semua sumber dayanya benar-benar maksimal. Sejak saat itu benua Doqi disebut sebagai alam besar dunia Doqi. Bahkan sumber energi dari benua Doqi tidak hanya memiliki energi kaisar, tetapi bahkan memiliki sumber energi Dosian. Kecepatan perkembangan benua Doqi juga meningkat secara eksponensial. Berjalannya waktu, ada sangat banyak eksistensi kuat di benua Doqi. Bahkan klan Xiao yang dulunya menjadi kekuatan teratas sudah tidak lagi dominan. Pergantian yang lama dan yang baru adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Tetapi sebagai penyelamat benua Dodi, bahkan jika klan Xiao sudah tidak ada lagi, tetapi legendanya tidak akan terlupakan. Akademi Fearless yang didirikan oleh Xiao Yan di benua Doqi telah tumbuh begitu luar biasa, sehingga telah berkembang ke titik di mana semua orang berbakat dari berbagai tempat ingin masuk. Klan Xiao sepenuhnya melepaskan Akademi Fearless dan membiarkan klan kuat lainnya yang mengolahnya. Adapun 5 klan kuno dan Zukun, mereka sudah lama pensiun dan tidak lagi berpartisipasi di dalamnya lagi. Bahkan sosoknya sudah tidak pernah muncul setelah waktu yang sangat lama. Pada saat ini Xin diperlihatkan di suatu tempat terlarang klan naga Void kuno. Di istana es, sosok Zukun duduk bersila dengan mata tertutup. Sedangkan di seberangnya adalah ratusan mayat dari klan Xiao yang dibekukan. Hal yang mengejutkan bahwa ayah serta kedua kakak Xiao Yan juga termasuk dari mayat-mayat ini. Pria kecil itu, "Semua keluargamu telah mati. Dia bahkan tidak pernah kembali untuk melihatnya," ucap dalam hati Zukun dengan suara lemah. Dia berjanji pada Xiao Yan untuk melindungi klan Xiao, dan dia sudah menepati janjinya. Tentu saja Zukun hanya bisa melindungi klan Xiao dari serangan, tetapi dia tidak bisa melindungi mereka dari serangan waktu. Dan pada akhirnya mereka digugurkan oleh usia. Tidak lama kemudian seorang pria berjubah hitam ramping muncul di langit di atas benua Doqi. Menyaksikan benua Doqi yang benar-benar berubah secara dramatis. Semua orang yang dia kenal benar-benar musnah. Sosok Xiao Yan datang ke puncak kediaman Xiao. Setelah dia menyembunyikan auranya, tidak ada seorang pun yang menemukannya. Bagaimanapun Xiao Yan hari ini tidak lagi berada di level yang sama. Hanya dengan isyarat saja segala sesuatu di benua Doqi dapat dihancurkan. Xiao Yan yang tergantung di atas kediaman klan Xiao mengerutkan kening. Itu karena dia tidak bisa merasakan aura ayahnya dan kedua saudara laki-lakinya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa dari domain Xiao Yan menyebar. Segera matanya terkunci di tempat klan naga Void kuno. Sosoknya menghilang dan saat berikutnya dia datang ke area terlarang naga Void kuno. Pada saat ini Zukun duduk bersila dengan keadaan setengah sadar dan setengah linglung. Tampak tidak peduli apakah dia akan mati membeku di sini. Bahkan tubuhnya sudah mulai tertutupi es. Lingkungan di sini sangat sunyi, jadi suara sekecil apapun akan dapat terdengar. "Apakah keluargaku semuanya mati?" ucap suara itu yang ternyata adalah Xiao Yan. Zukun yang memejamkan matanya tiba-tiba terbuka dengan sangat keras. Bahkan lapisan es di tubuhnya hancur karena keterkejutannya. Sosoknya berdiri lalu melihat orang yang berbicara di belakangnya. "Kau anak kecil, aku kira kamu tidak akan pernah kembali lagi," teriak Zukun langsung mendekap Xiao Yan dengan keras, yang membuat Xiao Yan terhuyung-huyung. "Senior Zukun, aku benar-benar minta maaf. Sudah sangat lama kita tidak bertemu. Apakah Senior Zukun baik-baik saja?" ucap Xiao Yan sudah menebak banyak hal setelah melihat sekelilingnya. "Jika kamu tidak segera kembali, kurasa kamu akan melihat patung es lelaki tua ini," ucap Zukun berkata dengan marah. Xiao Yan benar-benar tidak berdaya. Sejak dia melangkah di benua Dodi, jalannya benar-benar ditakdirkan. Adapun kematian keluarga, Xiao Yan sudah merasakannya sejak memasuki dimensi susang. Bagaimanapun kematian karena usia bukan sesuatu yang bisa diubah Xiao Yan. Ini adalah hukum reinkarnasi dunia. Umur yang runtuh dan dibunuh adalah konsep yang sama sekali berbeda. Xiao Yan perlahan berjalan ke istana es. Ada ratusan mayat di dalam es. Di antara mereka adalah ayah Xiao Yan dan kedua kakak laki-lakinya. Melihat adegan ini, Xiao Yan jatuh berlutut dengan berat lalu bersujud 3 kali berturut-turut. Namun tidak ada air mata di mata Xiao Yan. Itu karena dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu keharusan dalam hidup. Apa yang paling disesali Xiao Yan adalah tidak bisa menemui keluarganya pada saat terakhir. "Senior Zukun, apakah ayahku mati karena sesuatu?" tanya Xiao Yan. "Dia mati karena usia. Pada saat itu ayahmu berkeliling dunia untuk melihat dunia besar Doqi.
Dia mengatakan bahwa keinginannya telah terpenuhi sepenuhnya. Ucap Zukun berdiri di samping Xiaoyan dengan tangan di belakang punggungnya. Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama. Saat ini dia tampak tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Ada satu hal lagi. Ketika aku berpergian dengan ayahmu ada seorang gadis muncul. Ucap Zukun. Seorang gadis? Tanya Xiaoyan. Zukun mengangguk. Itu sudah lama sekali tetapi Zukun sangat terkesan dengan gadis ini. Zukun lalu berkata, dia memiliki perban di sekujur tubuhnya. Hanya menyisakan sepasang mata merah muda. Gadis itu mengatakan bahwa dia merupakan cucu Xiaozan. Selama Xiaozan mengangguk dia dapat meningkatkan umurnya menjadi 10.000 tahun. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatannya. Mungkin level yang dia miliki terlalu jauh dariku. Ucap Zukun. Dia putri ketigaku, lahir oleh Sun-Er bernama Xiao Yueli. Ucap Xiaoyan. Apakah kekuatannya lebih tinggi darimu? Ucap Zukun tidak lupa untuk mengolok-olok Xiaoyan. Wajar jika benih lebih baik daripada bibit. Ngomong-ngomong kenapa ayahku menolak tawarannya? Tanya Xiaoyan melihat tubuh ayahnya yang diawetkan. Dia tidak mengatakannya. Tetapi aku bisa merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan saat itu. Sederhananya dia sudah merasakan lebih dari cukup dalam hidupnya. Menyaksikan kepergian satu demi satu sosok yang dia cintai membuatku sadar bahwa arti hidup yang sebenarnya bukan diri sendiri. Mungkin ini alasan mengapa dia tidak ingin terus hidup. Ucap Zukun. Xiaoyan yang menanyakan pertanyaan itu sudah menangis. Apakah kakak tertua dan kakak kedua memilih untuk menyerah juga? Tanya Xiaoyan. Bagaimanapun kami adalah makhluk fana. Kematian adalah pilihan terakhir dari banyak praktisi. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Setidaknya mereka tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya. Ucap Zukun menepuk bahu Xiaoyan. Setelah berbicara, Zukun mundur dari istana es. Membiarkan Xiaoyan tinggal sendiri agar tidak mengganggunya. Setelah waktu yang lama Xiaoyan mengeluarkan ayah dan kedua kakaknya dari pembekuan. Kemudian sosoknya datang ke kota hutan. Kota hutan hari ini telah menjadi kota besar. Xiaoyan mengubur mereka di aula leluhur klan Xio di kota hutan. Ini adalah kembalinya daun yang jatuh ke akarnya. Xiaoyan berdiri melihat ke langit. Semuanya hanya tersisa kenangan. Ketika dia mengangkat tangannya dia menyelimuti rumah Xio. Bahkan jika benua Doki berubah-ubah, rumah Xiaoyan di kota hutan akan selalu ada. Aku Xiaoyan akan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah, kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua. Ucap Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan kembali ke tempat klan naga Void kuno. Zukun sudah menyiapkan anggur terbaik untuk menunggu Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini di area terlarang ada juga sesosok tuan dengan jubah kekaisaran muncul. Dia berkata, Zukun, aku masih tidak mati. Mengapa kamu membuat anggur baru? Ucap sosok tua berjubah kekaisaran itu yang ternyata adalah Guyuan. Guyuan, anggur terbaik ini aku siapkan untuk menyambut tamu istimewa yang sudah sangat lama kita tunggu. Ucap Zukun, kamu masih tidak pernah berubah. Berapa kali kamu mengatakan hal semacam ini? Aku tidak pernah akan mempercayamu lagi. Ucap Guyuan. Dia ada di belakangmu. Ucap Zukun. Tetapi Guyuan tidak menoleh ke belakang. Dia sudah terlalu banyak ditipu oleh Zukun. Orang tua, sampai kapan kamu terus menggodaku seperti ini? Selain hanya auramu di sini tidak ada orang lain yang hidup. Ucap Guyuan. Tapi aku tidak membohongimu. Ucap Zukun. Setelah berbicara tiba-tiba saja terdengar suara di belakang Guyuan. Paman Guyuan, lama tidak bertemu. Ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Guyuan berbalik dengan tajam. Ketika melihat wajah Xiaoyan ada ketidakpercayaan dalam ekspresinya. Ini, apakah kamu benar-benar Xiaoyan? Ucap terkejut Guyuan. Tentu saja benar. Xiaoyan memberi hormat kepada ayah mertua. Ucap Xiaoyan membungkuk sedikit. Ini benar-benar kamu. Tetapi kenapa kamu hanya kembali sendirian? Di mana Sun-Er? Tanya Guyuan. Meskipun Sun-Er tidak kembali bersamaku, tetapi paman Guyuan jangan khawatir. Kehidupan Sun-Er jauh lebih nyaman daripada aku. Ucap Xiaoyan. Bahkan jika itu masalahnya dia tidak boleh melupakanku. Aku khawatir ketika dia kembali nanti dia hanya bisa menemukan kuburan orang tua ini. Ucap Guyuan. Kata-kata ayah mertua salah. Dengan bakat Anda dan senior Zukun seharusnya tidak masalah untuk hidup selama 10.000 tahun. Pasti ada alasan mengapa Sun-Er tidak bisa kembali. Ucap Xiaoyan.
Alasan? Kamu harus menjelaskan semuanya padaku. Selain itu kalian sebenarnya sudah melahirkan anak lagi tanpa memberitahuku sama sekali. Jika dia tidak datang ke sini untuk memanggilku kakek, mungkin aku tidak akan pernah mengetahuinya. Dia mengatakan namanya Xiao Yueli. Nama ini tidak buruk. Hanya saja aku sedikit bingung. Bukankah kamu dan Suran memiliki rambut hitam dan mata hitam? Bagaimana mungkin cucu keduaku berwarna merah muda? Tanya Gu Yuan. Mungkin gadis ini sengaja melakukannya. Lagi pula setelah mencapai level tertentu tidak sulit untuk mengubah penampilan. Ayah mertua dapat tenang. Tidak akan lama sebelum aku akan membawa Sun-er dan Yueli kepadamu. Ucap Xiaoyan tidak berdaya. Dia sangat merindukan Sun-er dan Cailin. Cailin juga menghilang. Xiaoyan bahkan tidak memiliki petunjuk apapun tentang keberadaannya. Untungnya kartu kehidupan Cailin menunjukkan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Pada saat ini ketiganya terus minum untuk waktu yang lama. Gu Yuan terus memarahi Xiaoyan dari waktu ke waktu dan Zukun terus menertawakan Gu Yuan. Ini adalah pertama kalinya trio legenda kembali berkumpul setelah waktu yang sangat lama. Kebersamaan ini berlanjut sampai 1 hari penuh. Pada saat ini Xiaoyan memberikan 4 pil obat kepada Gu Yuan dan Zukun. Pil obat ini memiliki efek dalam membantu terobosan kekuatan mereka. Selain itu Xiaoyan juga menjelaskan banyak kepada mereka bahwa dia masih harus pergi lagi. Meskipun mereka sangat enggan, tetapi mereka juga mengerti bahwa perjalanan Xiaoyan sudah ditakdirkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, Xiaoyan terbang tinggi ke langit. Dia menghadap dunia Doki untuk terakhir kalinya. Ini adalah tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki terlalu banyak waktu untuk benua Doki, tetapi semua orang di sini tahu bahwa Xiaoyan telah berjuang keras di balik layar. Ketika benua Doki dalam masalah, maka Xiaoyan akan datang tepat waktu. Setelah Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal pada benua Doki, dia kembali ke benua Daudi. Targetnya sekarang adalah inti guntur di laut kehampaan bagian barat. Lagi pula tidak ada banyak waktu yang tersisa untuknya. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Jika dia dapat menemukan inti guntur, maka kekuatan tubuhnya dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelumnya Xiaoyan masih khawatir bahwa pasti sangat sulit untuk mendapatkan inti guntur dengan kekuatannya sendiri. Namun apa yang tidak pernah dia bayangkan bahwa dia telah bertemu Lei Ji. Berdasarkan pengalaman Lei Ji, dia akan memiliki peran penting dalam misi ini. Xiaoyan tidak membuat banyak penjelasan ketika dia membawa Lei Ji, Ding Yue, dan Zheng Hui menaiki Batra. Batra Tabut berubah menjadi asap biru menuju jauh kehampaan Laut Barat. Laut Barat sangat dekat dengan perbatasan kehampaan utara. Ini adalah persimpangan dua kehampaan, yang pastinya ada banyak badai kekosongan di sana. Xiaoyan, kita akan memasuki daerah badai kekosongan. Badai kekosongan sangat menakutkan. Apakah kamu masih ingin bergerak maju? Ucap Ding Yue melihat kompas langit berbintang lalu menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan sedikit mengerinya. Badai kekosongan adalah hal paling berbahaya. Kekuatannya bisa kuat atau lemah. Jika menghadapi badai kekosongan besar, bahkan Batra Tabut akan sulit untuk melarikan diri. Tentu saja selama inti guntur benar-benar ada, maka Xiaoyan harus mengambil resiko. Xiaoyan meminta Ding Yue memperlambat Batra untuk sementara waktu. Kemudian jiwanya mencoba memasuki run batu guntur surgawi untuk mencari petunjuk. Jelas hal yang paling penting sekarang adalah memastikan lokasi inti guntur terlebih dahulu. Tapi setelah waktu yang lama, Xiaoyan tidak merasakan fluktuasi apapun di dalam run batu guntur surgawi. Xiaoyan mengerinya. Sebagai gantinya guntur merah keluar dari tubuhnya untuk menekan batu guntur. Sebuah ledakan bergema di Batra Tabut. Lei Ji yang sedang duduk bersila mengerutkan kening. Dia menatap Xiaoyan lalu matanya berhenti pada run batu guntur di tangannya. Dia berkata, di dalam run batu ini ada kekuatan guntur yang kuat. Ucap Lei Ji. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia segera menyerahkan batu itu kepada Lei Ji. Ini karena Xiaoyan tidak merasakan keanehan apapun pada run batu guntur. Lei Ji meraih run batu guntur surgawi, lalu menggunakan kekuatannya untuk menekan batu guntur. Tidak lama kemudian Xiaoyan melihat bahwa batu itu seperti cangkang yang pecah. Pada saat berikutnya ada petir hitam yang menggeliat di telapak tangan Lei Ji. Aku bisa merasakan bahwa petir hitam ini sangat kuat. Alasan mengapa aku bisa menekannya adalah untayan petir ini bukan intinya. Hanya gumpalan inti guntur yang dilepaskan sesuka hati. Ucap Lei Ji. Menurut informasi yang aku peroleh, inti guntur ini disebut guntur surgawi. Perjalanan ini adalah untuk menemukannya. Ucap Xiaoyan. Apakah kamu ingin menggunakan inti guntur untuk melatih tubuhmu? Tanya Lei Ji. Secara alami Lei Ji sangat khawatir dengan tekad Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan juga memiliki guntur di tubuhnya, tetapi itu seperti lilin jika dibandingkan dengan inti guntur surgawi. Lei Ji lalu berkata lagi,
Dengan tubuhmu saat ini bukanlah masalah besar untuk membawa inti guntur surgawi. Fluktuasi yang berasal dari petir hitam ini saja sudah sangat kuat. Jika itu intinya bahkan aku tidak berani mengatakan untuk bisa menaklukkannya, ucap Leiji. Untuk Xiaoyan sendiri kekuatan fisiknya tidak buruk, tetapi di mata Leiji tubuh Xiaoyan masih sangat rapuh dan rentan. Xiaoyan menatap Leiji tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi tegas Xiaoyan membuat Leiji menghela nafas panjang. Baiklah, aku bisa membantumu. Tetapi apakah kamu bisa melakukannya atau tidak masih tergantung padamu. Kekuatan inti guntur ini sangat kuat dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Tetapi selama kamu bisa menaklukkannya, kekuatan fisikmu akan mencapai tingkat yang luar biasa, ucap Leiji. Kata-kata senior Leiji sudah cukup. Selama ada secercah harapan akan lebih baik daripada putus asa. Aku selalu beruntung dan kali ini akan tetap beruntung, ucap Xiaoyan tersenyum. Wajahnya dipenuhi keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Bahkan Leiji mengangkat alisnya. Melihat senyum percaya diri Xiaoyan ditambah tanda Shizun di tengah alisnya, Leiji merasa bahwa Xiaoyan mirip dengan Shizun lagi saat ini. Dia sepertimu, percaya pada keberuntungan, ucap Leiji. Untuk menjadi kuat kita hanya bisa berusaha sekeras mungkin. Adapun bagaimana hasilnya serahkan saja pada takdir. Ngomong-ngomong, dengan petir hitam ini bisakah kamu menggunakannya untuk menemukan inti guntur? Tanya Xiaoyan. Leiji melihat guntur hitam. Setelah dia menekannya, guntur hitam ini mencoba melarikan diri ke arah utara. Leiji melakukan beberapa percobaan lagi dan secara paksa mengubah arah perjuangan petir hitam. Tetapi pada akhirnya petir hitam itu masih berjuang ke arah yang sama. Seharusnya tidak ada yang salah dalam arah perjuangannya. Kita bisa menjadikannya sebagai sarana pemandu jalan, ucap Leiji. Ini belum terlambat. Ayo pergi, ucap Xiaoyan setelah menemukan arah yang pasti. Ding Yue memperhatikan arahnya dengan seksama. Arah guntur hitam adalah tempat badai kekosongan yang paling ganas. Xiaoyan, area badai kekosongan sangat berbahaya. Bahtera Tabut akan menaikkan tingkat perlindungan ke tingkat tertinggi dan akan mengkonsumsi lebih banyak pil ki ilahi, ucap Ding Yue memberi tahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia memiliki banyak pil ki ilahi di tangannya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendukung operasi ini. Tentu saja untuk mencapai sesuatu yang besar tidak akan ada jalan mulus. Ayo bergerak. Aku ingin melihat seperti apa keganasan badai kekosongan itu, ucap Xiaoyan. Ding Yue mengangguk berat. Tanpa sepatah kata pun dia langsung mengemudikan Bahtera Tabut. Tujuannya adalah mengikuti arah guntur hitam. Masih belum diketahui seberapa jauh lokasi inti guntur. Dalam perjalanan ini tidak bisa menghindari badai kekosongan. Apa yang dilakukan Ding Yue adalah menghindari badai kekosongan sebanyak mungkin. Pada saat yang sama dia harus bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh guntur hitam. Tugas ini merupakan ujian yang cukup sulit. Semakin banyak badai kekosongan maka semakin besar kesulitannya. Dalam misi ini hanya ada Xiaoyan, Leiji, Ding Yue, dan Zheng Hui di Bahtera. Lagi pula semakin sedikit orang yang dibawa Xiaoyan, semakin sedikit pula dia memberikan perhatiannya. Ding Yue dan Zheng Hui masih lemah dalam hal kekuatan. Tetapi mereka memiliki cincin ruang angkasa sebagai sarana berlindung yang terletak di jari Xiaoyan. Selama Xiaoyan baik-baik saja, mereka akan baik-baik saja. Namun ada batasan dalam cincin ruang angkasa. Meskipun mereka bisa bertahan di dalamnya, mereka tidak bisa lebih dari 4 orang. Sekali lebih dari 4 orang, maka cincin ruang angkasa akan menjadi tidak stabil. Adapun Leiji, Xiaoyan tidak perlu khawatir. Bagaimanapun dia orang kuat yang pernah mencapai keabadian. Selama dia diberi banyak waktu akan sangat mungkin untuk kembali ke puncaknya. Dan akan membantu Xiaoyan mendapatkan kembali aliansi abadi. Xiaoyan membutuhkan banyak mitra sebagai penolong. Karena seiring berjalannya waktu, pertempuran yang dihadapi Xiaoyan akan menjadi semakin berbahaya. Dalam waktu 10.000 tahun dunia Taishu akan menyerang dunia Senshi. Dan sampai sekarang Xiaoyan hanya memiliki kekuatan Dewa Bintang 5. Xiaoyan mengerti bahwa waktu menjadi semakin berharga baginya. Pada saat ini Ding Yue sangat berhati-hati mengendalikan Bahtera Tabut. Di tim Fearless selain pencapaiannya yang tinggi dalam teknologi Minghe, dia juga pengendali utama Bahtera Tabut. Situasi dan bahayanya secara alami dipahami. Dengan berlalunya waktu, Bahtera Tabut telah memasuki area badai kekosongan. Semuanya hati-hati, kita sudah memasuki daerah badai kekosongan. Situasi terburuknya adalah Bahtera akan mengalami gundukan parah dan bahkan terbalik, ucap Ding Yue. Pada saat berikutnya Bahtera itu sepertinya menabrak sesuatu yang besar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Seluruh Bahtera mulai bergetar hebat. Guncangan hebat semacam ini berhenti setelah waktu yang lama. Wajah Zheng Hui pucat. Dia tidak bisa menahan lagi ketika perutnya seperti diaduk. Segera dia muntah di hadapan semua orang. Sial, aku mabuk laut, ucap Zheng Hui mengutuk marah. Melihat ini semua orang tidak bisa untuk tidak tertawa.
Ketika suasana menjadi sangat tegang, hanya sebuah candaan yang bisa meredakan suasana. Setelah Ding Yue memberi peringatan kedua kalinya, Bahtera Tabut memasuki badai kekosongan lagi. Sejauh ini pada dasarnya badai kekosongan yang mereka temui masih badai skala kecil. Semuanya, Bahtera Tabut akan memasuki area badai besar. Kali ini kita tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menerobos dari tepi pusaran, ucap Ding Yue. Satu demi satu gelombang badai kekosongan terus keluar. Seluruh lambung Bahtera bergetar lebih keras dan terus-menerus berputar 360 derajat. Bahtera Tabut yang perkasa tampak seperti sebutir pasir di air pasang. Meskipun begitu, dalam menghadapi gelombang arus badai, Bahtera Tabut masih mempertahankan arahnya dan bergerak maju dengan susah payah. Kesulitan dalam misi ini benar-benar menggetarkan jiwa. Sebelum Zheng Hui bisa menghela nafas lega, tiba-tiba saja badai kekosongan muncul lagi. Ding Yue mengerutkan kening, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Ini gawat, aku merasa bahwa badai skala besar akan segera muncul. Jika ini benar-benar muncul, bahkan Bahtera Tabut sulit menanggungnya, ucap Ding Yue dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan juga mengerutkan kening, tetapi matanya masih tegas saat bertanya. Apakah tidak ada harapan? Tanya Xiaoyan. Tentu saja ada. Bahtera Tabut memiliki kemampuan khusus. Hanya saja akan mengkonsumsi sejumlah besar pil Ki Ilahi. Kemampuan khusus ini disebut pemecah Bahtera. Fungsinya adalah menggunakan Bahtera sebagai senjata untuk bertabrakan dengan Bahtera lain. Tetapi dalam menghadapi badai skala besar hampir setara dengan menabrak selusin Bahtera, ucap Ding Yue. Selama kamu tidak putus asa, maka teruslah maju dan jangan melihat ke belakang, ucap Xiaoyan. Mata Ding Yue menjadi sangat tegas ketika dia mendengar ini. Dimengerti, ucap Ding Yue. Segera Bahtera Tabut melewati badai kekosongan satu demi satu. Kecepatannya juga sangat terbatas. Adapun kapan akan tiba ke lokasi inti guntur masih belum diketahui. Bahtera Tabut terus terombang-ambing melawan badai kekosongan, dan semua orang secara bertahap terbiasa dengan keadaan ini. Tentu saja untuk Lei Jie, dia tidak pernah gugup dari awal hingga akhir. Dia menutup matanya untuk memulihkan kekuatannya dengan kecepatan lebih cepat. Xiaoyan juga duduk bersila di dalam Bahtera, terkadang membuka matanya dan terkadang menutupnya. Dibandingkan dengan Lei Jie, Xiaoyan selalu berhati-hati. Setelah waktu yang lama, suara Zheng Hui tiba-tiba menarik kembali kesadaran Xiaoyan. Lihat, sepertinya ada Bahtera di sana, teriak Zheng Hui. Ding Yue dan Xiaoyan mengerutkan kening. Segera mereka melihat ke arah yang ditunjuk Zheng Hui. Memang benar, dalam badai kekosongan di kejauhan mereka melihat Bahtera biasa. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah Bahtera jelek ini sebenarnya sangat stabil dalam menghadapi badai besar yang tidak berputar 360 derajat seperti Bahtera Tabut. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ucap Ding Yue juga sangat terkejut. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.